Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak ustazah, kita jumpa lagi dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang karya seni rupa. Karya seni rupa batik. Ya, Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat banyak. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia seperti batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya budaya di daerah tersebut dan juga ketersediaan alat dan bahan baku. Ya, salah satu karya seni rupa yaitu batik. Batik merupakan karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakannya biasanya terdapat pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Seperti di Bengkulu, motif batik yang sering digunakan adalah menggunakan bunga rafflesia. Itu salah satu ciri khas daerah Bengkulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batik. Pertama ada kain. Kain yang digunakan berbagai macam. Ada kain mori, kain sutra, kain lurik, dan juga kain belaco. Nah, itu sebagian dari jenis kain yang bisa digunakan untuk pembuatan batik. Bahan selanjutnya itu adalah malam. Apa itu malam? Malam dikenal juga dengan lilin. Lilin yang berfungsi untuk menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan. Bahan utama malam terbuat dari sarang lebah yang dicampur gondorukem, parafin, dan juga lemak nabati. Itu tadi apa? Malam atau lilin. Adapun bahan selanjutnya yaitu tentang pewarnaan. Pewarnaan batik menggunakan dua teknik. Ada yang menggunakan bahan alami dan juga ada yang menggunakan bahan buatan. Pewarna alami seperti yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan kunyit, dari buah naga, dari bunga telang, dan juga dari daun suci. Sedangkan yang buatan yang dibuat di pabrik yang menggunakan zat kimia seperti naftol, indogosol, dan rafidi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang biasa digunakan dalam pembuatan batik. Yang pertama ada bandul. Bandul berfungsi untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser, yang biasanya terbuat dari timah, itu bandul. Alat yang selanjutnya itu adalah saringan malam. Saringan malam berfungsi untuk menyaring malam atau lilin tadi yang banyak kotorannya karena terbuat dari sarang lebah dan lain sebagainya tadi. Jadi menggunakan saringan malam untuk menyaringnya. Alat yang ketiga yaitu dingklik. Dingklik atau dikenal juga dengan tempat duduk yang digunakan untuk orang duduk untuk membatik. Dingklik atau kita kenal dengan bangku. Yang selanjutnya alat yang digunakan adalah gawangan. Apa fungsinya gawangan? Yaitu untuk menggantungkan atau membentangkan kain mori. Ada juga wajan, perkakas untuk mencairkan malam ataupun lilin. Nah, bahan selanjutnya atau alat selanjutnya yang digunakan dalam pembuatan batik adalah tepas, angloh, dan juga atau kompor. Tepas bahasa singkatnya kipas yang berfungsi untuk membesarkan api sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan angloh berfungsi sebagai pemanas malam atau lilin. Alat selanjutnya adalah taplak atau celemek. Taplak yang digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki pada waktu membatik supaya
warnanya tidak melebar ke mana-mana. Selanjutnya ada kemplongan, digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola atau motif pada batik. Selanjutnya alat yang digunakan adalah canting, alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin pada kain mori. Itu ada nyamplungan, cucuk, dan gagang terong. Itu ya, contoh canting. Nah, sekarang teknik pembuatan batik. Untuk pembuatan batik ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik tulis. Teknik tulis menggunakan canting sebagai pembuat motif. Ini mengandalkan keterampilan atau kreativitas para pembuat batik. Mereka tidak menggunakan alat bantu. Mereka hanya menggunakan canting dan lilin lalu melukis batik sesuai dengan imajinasi atau motif yang mereka inginkan. Nah, sekarang yang kedua ada namanya teknik sablon atau teknik yang kedua teknik cap atau teknik yang menggunakan stempel. Stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Jadi tinggal ditempelkan ke kain mori yang sudah disediakan. Ini pengerjaannya lebih simpel daripada tadi teknik tulis. Teknik yang ketiga yaitu teknik cetak atau teknik sablon, yaitu pembuatan batik dengan menggunakan sablon. Ini juga lebih simpel pelaksanaannya, pengerjaannya daripada teknik tulis. Batik di Indonesia memiliki corak khas yang sangat banyak. Batik di Indonesia bukan hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki motif khas batik sesuai dengan keindahan dan keunikan daerah masing-masing. Ada batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Bali, batik Flores, batik Papua, dan lain sebagainya. Bengkulu biasanya batiknya didominasi dengan motif bunga rafflesia sebagai salah satu keindahan yang ada di daerah kita, Bengkulu. Nah, berikut ada beberapa motif khas batik yang sering kita temui. Batik Cirebon, motif mega mendung. Ada lagi selanjutnya yaitu motif ceplok yang berasal dari Yogyakarta. Ada selanjutnya batik yang berasal dari Solo yang menggunakan motif Parangkusumo. Nah, motif batik selain menunjukkan keindahan dan keunikan juga memiliki makna tertentu, seperti motif parang rusa itu maknanya pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Jadi, selain untuk menampakkan keindahan, motif juga memiliki makna tentang kehidupan. Nah, demikian anak-anak ustazah tentang seni batik. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.